Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kita akan membuat fermentasi yang berbahan dari rumput gajah yang telah dicopper seperti ini. Nah, sebelumnya ini adalah di kandang Sahabat Tani ya, Sahabat Tani channel milik ownernya itu Himawan Setio. Nah, di sini saya akan berpartisipasi dalam hal pembuatan pakan fermentasi yang bahannya itu rumput gajah yang telah dicopper. Nah, untuk proses pembuatan ramuan ini itu apa aja sih? Jadi kemarin udah dibikinkan video tentang hasil dari fermentasi. Nah, ini nanti bahannya atau obatnya itu apa aja sih? Nah, itu dia owner dari Sahabat Tani channel sedang pembersihan kandang. Nah, yang pertama yaitu EM4 pastinya. Sebenarnya untuk obat fermentasi itu banyak macamnya. Ada SOC, ada EM4 dan lain-lain. Nah, fungsinya ini apa sih? Fungsinya mengubah nutrisi dari bahan rumput gajah itu. Nah, ini kandungan dari EM4. Ada Lactobacillus casei, ini ya biasa dibuat untuk yogurt. Saccharomyces cerevisiae. Ini untuk tempe, kode Pseudomonas palutris. Ini kurang tahu kalau saya. Yang umumnya itu ada dua bakteri ini yang digunakan untuk fermentasi. Nah, di sini udah disiapkan bahan-bahannya. Yang pertama tentu saja master fermentasi EM4. Ini ada 2 botol, yang satu tinggal dikit. Yang kedua ini tetes tebu. Tetes tebu di Tulungagung itu sangat melimpah karena ada pabrik tebu. Ini satu botolnya sekitar 11.000 ya, 11.000 atau 10.000 lah, di sekitaran itu. Kemudian garam. Nah, garam ini fungsinya untuk apa sih? Garam ini fungsinya untuk mineral yang dimakan kambing sama sapi. Mineral ini berfungsi ya untuk pertumbuhannya dari hewan tersebut. Biasanya kalau nggak ada mineralnya itu kambing itu sering menjilati tubuhnya. Nah, itu efeknya kalau menjilati itu bulunya itu secara tidak langsung dia makan. Kalau terus menerus dimakan bulu dari kambing itu sendiri, nanti bisa mempengaruhi pencernaan dari kambing itu sendiri. Kalau lama-kelamaan nanti ada di fesesnya itu ada gumpalan rambut. Nah, itu yang bikin kambing-kambing atau sapi-sapi ya kurus. Selain faktor cacing atau yang lain, salah satu faktor kurus bisa jadi rambut dari tubuh kambing itu atau sapi itu sendiri. Nah, kemudian ini atau komponen utama yaitu air. Nah, di sini sebenarnya takarannya itu sesuai kondisi ya. Kenapa kalau sesuai kondisi? Yang pertama itu dari tingkat kelembapan rumput gajah. Rumput gajah kalau masih basah itu airnya sedikit saja. Yang penting fermentornya itu sudah ditakar lah. Yang penting ini fermentor. Nah, kita mulai saja untuk bagaimana cara pencampuran obat-obat ini agar menjadi master untuk fermentasi. Air ada 20 gayung. Ini estimasi untuk 5 drum 350 liter 1 drumnya. Nah, kita mulai saja untuk proses pembuatan master dari fermentor. Yang pertama garam. Garam ini kenapa didahulukan? Agar lebih cepat larut atau larut duluan lah dengan air. Untuk 5 drum ya, sekitar 5 gram. Sebenarnya untuk takaran sendiri itu kita juga masih itu ya risetnya itu seperti apa, hasil dari fermentasi itu tingkat kesukaan dari kambing itu seperti apa sih, kita coba masih juga. Tapi yang sudah kita lakukan itu untuk takaran ini itu udah sesuai dalam artian kambing itu udah suka kayak
Kalau nggak percaya ya dijilat saja, diminum. Udah asin belum? Kalau saya sih nggak mau. Larut kita aduk. Kemudian yang kedua, bahan yang kedua itu tetes. Tetes sendiri ini sekitar 1,5 liter. Ini masih setengah. Ya mungkin sepertiganya lah. Sepertiganya kita pakai untuk fermentasi ini. Sepertiga. Terus dibagi pas. Jadi sepertiga dari 1,5 liter itu sekitar 500 ml. Aduk. Nah, untuk warnanya udah kelihatan apa belum? Sudah coklat-coklat hitam itu ya. Ini udah larut. Kita rasakan dasaran dari fermentasi garamnya udah nggak ada, jadi otomatis ini udah larut garamnya. Nah, yang terakhir itu M4 ya. M4 ini suka-suka aja sih kita pakai, semakin dikit semakin irit, mengurangi kos juga kan. Semakin banyak ya sebenarnya fermentasinya lebih cepat kalau semakin banyak. Karena apa? Dia itu kan mikroorganismenya semakin banyak otomatis. Tadi kita mau buat untuk 5 drum kira-kira 8 botol tutup, 8 tutup kecil. 2 3 4 5 6 7. Kita aduk lagi sambil kita rasakan garamnya udah larut atau belum. Kemudian tahap selanjutnya kita persiapan untuk pencampuran larutan ini ke bahan fermentasinya, yaitu rumput gajah yang telah dicopot. Lanjut ke part selanjutnya. Masuk ke part selanjutnya nanti ya rumput yang udah kita copot itu kita beber atau paparkan, atau kita ratakan. Kemudian kita ada tambahan bahan untuk isi dari fermentasi ini, yaitu katul. Katul ini kita sebar-sebarkan. Berapa sih takarannya ya, paling enggak kalau 350 liter itu sekitar 35 kilo. Kita pakai untuk 1 drum ukuran tersebut itu sekitar 5 kilo. Kita campur-campurkan saja, kita tebar-tebarkan saja, kita tebarkan. Sambil kita aduk, harusnya ini ada yang aduk, tapi benar. Ayo kita mulai aduk. Jadi katulnya harus tercampur dulu sama rumput. Katulnya harus tercampur dulu sama rumput.
selesai, kita ratakan lagi untuk pencampuran dengan obat. Kita ratakan. Udah, kiranya udah rata, baru kita mulai pencampuran dengan bahan fermentasi atau master fermentasi. Nah, ini step selanjutnya, yaitu pemberian fermentasi ini ya ke suket, ke rumput gajah. Jadi ya tak campur, soalnya medok Jawa ini. Saya campur nggak masalah. Yang penting ini tadi 20 gayung, jadi dibagi 5 sekitar 4 gayung. 4 gayung kita sudah siapkan saja. 1, 2, 3. Nah, ini kita balik-balik dulu. Balik-balik dulu. Ini yang terakhir. Sekali lagi ya, untuk berapa kali gayung itu tergantung dari tingkat kelembapan dari rumput. Kalau semakin kering otomatis airnya untuk nyampur itu lebih banyak. Kalau enggak ya sedikit aja cukup. Yang penting fermentasinya jadi. Nah, nanti kita bisa lihat hasil dari fermentasi yang telah jadi. Jadi bisa saja kita buat fermentasi tapi gagal. Ada indikatornya. Ya. Ini kita mulai masukkan bertahap ke drum. Kita mulai masukkan ke drum. Kita masukkan saja. Ke drum sambil dipadatkan.
Ini udah padat ya. Sebenarnya kita juga salah satu proses pemadatan sih. Tapi ada juga yang nggak dipadatkan, di vakum. Nah kalau vakum itu nggak maksimal tingkat kepadatannya. Dan ini tahap terakhir kita tutup dengan plastik. Kemudian kita tutup dengan itu. Seperti ini nanti nunggu 1 hari 1 malam. Ini awet ini, bisa untuk 1 minggu nggak apa-apa, kok habis diambil itu harus ditutup. Hasilnya seperti ini masih sisa, dilanjut lagi untuk 1 drum lagi. Ini adalah hasil dari fermentasi. Ini udah umurnya sekitar 3 minggu. 3 minggu kita buat bulan Desember, masih bertahan sampai sekarang. Dilihat dari baunya juga itu kayak apa ya, kayak yogurt gitu loh ya, khas asam lah, khas asam, bau asam wangi. Nah ini kita tutup lagi, kita coba berikan ke kambing, gimana reaksi dari kambing tersebut. Fermentasi. Tell me that you love me, even if it's fake.